Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku Amanda Putri Aldianza dari 11 Akuntansi Keuangan Lembaga 2. Nah, di video sebelumnya aku udah memperkenalkan apa sih itu ODU. Nah, di video kali ini aku mau memperlihatkan kepada kalian fitur-fitur yang terdapat di dalam ODU dan bagaimana cara aplikasi ODU membantu bisnis kalian berjalan dengan lancar. Simak sampai habis ya teman-teman. Fitur-fitur yang terdapat di ODU adalah Sales, Service, Counting, Inventory, Manufacturing, Website, Marketing, Human Resource, Productivity, dan Administration. Dan pada poin-poin di atas terdapat beberapa bagian, yaitu Nah, yang pertama kita akan membahas fitur sales. Ada apa aja sih di fitur sales? Yang pertama ada sales, berfungsi untuk memfasilitasi proses penjualan produk atau jasa dari pembuatan penawaran hingga faktur, terintegrasi dengan modul inventaris untuk memperbarui stok secara otomatis setelah penjualan, juga memberikan laporan performa penjualan. Yang kedua ada restoran, berfungsi untuk sistem POS yang dioptimalkan untuk restoran dengan fitur pemesanan meja, pencatatan pesanan, manajemen dapur, dan pembayaran. Yang ketiga ada CRM, Customer Relationship Management, berfungsi untuk mengelola hubungan dengan pelanggan dan prospek, memantau peluang penjualan, aktivitas, tugas, dan komunikasi dengan pelanggan. Yang keempat ada Point of Sale, berfungsi untuk sistem kasir untuk penjualan langsung di toko atau restoran yang bekerja secara online maupun offline. Yang kelima ada MUK Produk. Ini adalah modul tambahan yang dibuat oleh MUK IT untuk memperluas fungsi produk di ODU, seperti menambah informasi tambahan tentang produk. Yang keenam ada Subscription, berfungsi untuk mengelola model bisnis berbasis langganan, membuat, mengelola, dan memfakturkan langganan secara otomatis, serta memperbarui pelanggan tentang pembayaran dan perpanjangan. Yang ketujuh ada kontak, berfungsi untuk mengelola semua kontak bisnis, baik pelanggan, pemasok, atau prospek. Dapat digunakan untuk menyimpan informasi penting seperti alamat, nomor telepon, email, dan histori transaksi. Yang kedelapan ada Voice over IP, modul untuk mengintegrasikan panggilan telepon langsung melalui ODU menggunakan teknologi VoIP. Dapat digunakan untuk menghubungi pelanggan atau prospek melalui telepon. Yang kesembilan ada Amazon Connector, modul integrasi yang memungkinkan sinkronisasi produk, pesanan, dan inventaris antara ODU dan akun Amazon Anda. Dan yang ke-10 ada eBay Connector, modul untuk mengintegrasikan akun eBay dengan ODU, memungkinkan sinkronisasi produk, pesanan, dan inventaris. Yang kedua ada fitur service. Terdapat beberapa fitur diantaranya. Yang pertama project, modul untuk mengelola proyek dan tugas-tugas di dalamnya. Anda dapat membuat, melacak, dan mengelola proyek, menetapkan tugas kepada tim, dan memantau kemajuan. Yang kedua ada timesheet, digunakan untuk mencatat dan melacak jam kerja karyawan pada proyek tertentu. Dapat diintegrasikan dengan modul project, HR, dan invoicing untuk pelaporan dan penggajian. Yang ketiga ada field service, dirancang untuk bisnis yang menawarkan layanan di lapangan. Modul ini membantu manajemen tugas di lapangan seperti pengiriman teknisi, penjadwalan, pelacakan, pekerjaan, dan pencatatan aktivitas di lokasi. Yang keempat ada planning. Modul ini digunakan untuk merencanakan dan menjadwalkan tugas, shift, atau kegiatan tim. Sangat berguna untuk mengatur alokasi sumber daya dan memastikan ketersediaan tenaga kerja. Yang ketiga ada fitur accounting. Yang pertama ada ODU 17 Accounting. Modul accounting di ODU 17 dirancang untuk membantu perusahaan mengelola semua aspek keuangan mereka, termasuk buku besar, laporan keuangan, dan analis kinerja keuangan, dan juga mempermudah pelacakan transaksi keuangan secara real time
otomatisasi proses akuntansi seperti rekonsiliasi bank dan pengelolaan pajak. Modul ini juga mendukung berbagai metode akuntansi, memungkinkan perusahaan untuk membuat laporan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan standar yang berlaku. Yang kedua ada invoicing. Modul invoicing memungkinkan perusahaan untuk membuat, mengelola, dan mengirim faktur kepada pelanggan dengan mudah, dan juga mempercepat proses penagihan dengan menyediakan template faktur yang dapat disesuaikan, mengotomatisasi pengingat pembayaran, dan memungkinkan pelacakan status faktur. Nah, selanjutnya yang keempat kita akan membahas fitur inventory. Di fitur inventory terdapat tentunya inventory. Modul inventory di Odoo dirancang untuk mengelola stok barang, melacak pergerakan barang, serta mengoptimalkan proses pengelolaan persediaan. Yang kedua ada purchase. Modul purchase memungkinkan pengelolaan proses pembelian dari pembuatan pesanan pembelian PO hingga penerimaan barang dan faktur. Yang ketiga ada reverse atau perbaikan. Modul reverse digunakan untuk mengelola dan melacak proses perbaikan barang, baik yang terkait dengan layanan pelanggan maupun perbaikan internal. Yang keempat ada barcode. Modul barcode memungkinkan pengguna barcode untuk mempercepat dan mempermudah proses operasional seperti penerimaan barang, pengiriman, transfer internal, dan pelacakan inventaris. Fitur selanjutnya adalah manufacturing. Yang pertama ada MRP2. Modul MRP2 di Odoo mengelola semua aspek perencanaan dan pengendalian produksi dalam proses manufaktur, termasuk perencanaan kebutuhan material, kapasitas, dan pengelolaan sumber daya. 2. Manufacturing. Modul manufacturing menyediakan alat untuk mengelola proses produksi, termasuk pembuatan produk, pengaturan rute produksi, dan pengelolaan operasi. 3. Maintenance. Modul maintenance digunakan untuk mengelola pemeliharaan dan perbaikan mesin dan peralatan dalam lingkungan produksi. Keempat, ada quality. Modul quality dirancang untuk memastikan bahwa produk memenuhi standar kualitas yang ditetapkan selama proses produksi. Dan yang terakhir ada Product Life Cycle Management atau biasa disingkat PLM. Modul PLM membantu dalam mengelola siklus hidup produk dari konsep awal hingga penghapusan produk. Selanjutnya kita membahas fitur website. Di dalam fitur website, yang pertama terdapat website. Modul ini memungkinkan pengguna untuk membuat dan mengelola situs web dengan antarmuka yang mudah digunakan, tanpa perlu pengetahuan teknis mendalam. Kedua ada e-commerce. Modul e-commerce memungkinkan bisnis untuk menjual produk atau layanan secara online, menyediakan platform yang terintegrasi untuk manajemen inventaris, pesanan, dan pembayaran. Yang ketiga, e-learning. Modul e-learning dirancang untuk menyediakan platform pendidikan online, memungkinkan pembuatan dan pengelolaan kursus secara digital. Keempat, live chat. Modul live chat memungkinkan interaksi langsung antara pelanggan di tim dan dukungan melalui fitur obrolan di situs web. Yang kelima, online jobs. Modul online job memungkinkan perusahaan untuk memposting lowongan pekerjaan dan mengelola aplikasi secara online. Marketing. Yang pertama, email marketing. Modul ini digunakan untuk membuat, mengelola, dan mengirim kampanye email marketing secara massal kepada pelanggan. Yang kedua, event. Modul event berfungsi untuk mengelola acara fisik atau virtual, mulai dari pendaftaran peserta, pengaturan jadwal, hingga pelaksanaan acara. Yang ketiga, sosial marketing. Modul sosial marketing memungkinkan pengelolaan posting di berbagai platform media sosial seperti Facebook, Twitter, dan LinkedIn. Keempat, marketing automation. Modul ini digunakan untuk mengotomatisasi alur kerja pemasaran seperti kampanye multi-channel yang melibatkan email, SMS, atau media sosial berdasarkan perilaku atau interaksi pelanggan. Yang kelima, appointments. Modul ini memungkinkan pelanggan atau klien untuk memesan janji temu secara online,
baik untuk konsultasi, layanan, atau pertemuan lainnya. Keenam, survei. Modul survei digunakan untuk membuat dan mendistribusikan survei, baik internal karyawan maupun eksternal pelanggan. Ketujuh, SMS marketing. Modul SMS marketing memungkinkan pengiriman kampanye SMS massal kepada pelanggan. Selanjutnya kita masuk ke fitur Human Resource. Yang pertama ada Expense. Modul ini digunakan untuk mencatat dan mengelola pengeluaran karyawan, termasuk klaim biaya perjalanan, makanan, dan pengeluaran lainnya. Kedua, Time Off. Modul Time Off membantu dalam manajemen cuti karyawan, termasuk cuti tahunan, sakit, dan cuti lainnya. Ketiga, Recruitment. Modul ini dirancang untuk memudahkan proses rekrutmen dari pembuatan lowongan kerja hingga pengelolaan aplikasi dan wawancara. Keempat, Employees. Modul Employees menyimpan dan mengelola informasi karyawan termasuk data pribadi, riwayat pekerjaan, dan detail kontak. Kelima, Fleet. Modul Fleet digunakan untuk mengelola kendaraan perusahaan termasuk pemeliharaan, pengeluaran, dan pelacakan penggunaan kendaraan. Keenam, Attendance. Modul ini berfungsi untuk mencatat dan mengelola kehadiran karyawan baik secara manual maupun otomatis melalui sistem pemindai. Ketujuh, Skill Management. Modul ini digunakan untuk mengelola dan mencatat keterampilan yang dimiliki karyawan serta kebutuhan pelatihan. Kedelapan, Lunch. Modul ini mengelola pengaturan makan siang bagi karyawan baik dalam hal pemesanan makanan maupun pengelolaan biaya. Kesembilan, Employee Contract. Modul ini mengelola kontrak kerja karyawan termasuk ketentuan syarat dan durasi kontrak. Selanjutnya fitur Productivity. Yang pertama ada Knowledge. Modul Knowledge digunakan untuk membuat, mengelola, dan berbagi dokumentasi, panduan, dan informasi penting di dalam organisasi. Kedua, Data Recycle. Modul ini berfungsi untuk mengelola dan menyimpan data yang tidak lagi digunakan, memungkinkan pengguna untuk menghapus atau mendaur ulang data dengan aman. Ketiga, Discuss. Modul Discuss adalah alat komunikasi internal yang memungkinkan karyawan untuk berinteraksi dan berdiskusi secara langsung dalam platform Odoo. Yang keempat, Kalender. Modul kalender digunakan untuk mengelola dan menjadwalkan acara, pertemuan, dan kegiatan lainnya di perusahaan. Dan yang terakhir ada To-Do. Modul To-Do memungkinkan pengguna untuk membuat dan mengelola daftar tugas pribadi atau tim, membantu dalam perencanaan dan pengelolaan pekerjaan. Selanjutnya, fitur Administration. Yang pertama ada Studio. Modul Studio memungkinkan pengguna untuk melakukan kustomisasi dan pengembangan aplikasi di Odoo tanpa memerlukan keterampilan pemrograman yang mendalam. Pengguna dapat menambahkan dan mengedit model, tampilan, dan laporan sesuai kebutuhan. Yang kedua, Android dan iPhone. Odoo menyediakan aplikasi mobile untuk perangkat Android dan iPhone yang memungkinkan pengguna untuk mengakses dan mengelola data Odoo secara langsung dari ponsel mereka. Nah, itu tadi adalah penjelasan mengenai fitur-fitur yang ada di dalam Odoo. See you dan semoga